Setelah sekian lama, tim kami mengamati teror hantu yang terjadi di Citengkor. Akhirnya mendapat beberapa data yang dapat dipelajari dan juga dianalisa. Yang pertama, teror bisa terjadi tiap hari pada pukul 6, 8, dan 10. Seperti ada keteraturan dan jadwal terencana. Kedua, berat benda bertambah. Dari urutan teror yang dilakukan, menunjukkan berat benda yang meningkat dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Urutannya, bibit yang ditaruh di atas tungku beratnya kurang dari setengah kilogram. Beras kira-kira 1 kilogram. Seeng terisi air 3 kilogram. Drum kira-kira sekitar 30 kilogram. Bangku 40 kg, padi sekarung kira-kira 50 kg. Yang ketiga, arah serangan batu dan genteng dari sebelah selatan. Keempat, batu yang dilempar seperti baru diambil dari permukaan tanah, sebab bagian bawahnya masih basah dan atasnya kering. Kelima, bisa mencabut engsel dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Yang keenam, tali terpal penutup MCK yang dibuka dan dikumpulkan dalam satu tempat. Selanjutnya, bisa membuka tanpa merusak atau memutus tali tersebut. Yang ketujuh, paku yang disembunyikan di dalam lesung yang diletakkan di belakang rumah. Yang kedelapan, teror terjadi apabila tidak ada orang atau sedikit yang memperhatikan. Yang kesembilan, penampakan yang terdeteksi oleh anak selalu berpindah tempat setiap saat. Analisa kami, 1. Teror yang dilakukan seperti punya jadwal, seperti anak yang sekolah. Dari cara inilah lebih mengarah ke manusia. Nah, dari kejadian ini saja sudah dapat disimpulkan bahwa kejadian ini tidak mungkin dilakukan oleh makhluk halus atau sejenis jin. Yang kedua, melihat urutan benda yang dipakai si peneror seperti manusia yang melakukan latihan angkat beban. Makin lama makin meningkat dan dikendalikan dari jarak jauh. Yang ketiga, berasal dari satu arah, menunjukkan dikendalikan dari satu titik ke berbagai arah, yang membuat tanda tanya besar. Batu yang dilempar seperti manusia dan mengambilnya yang mendadak. Dari ciri fisik batu tersebut, sebelah basah dan sebelah kering. Yang kelima, gerakan ini juga cenderung dilakukan oleh manusia. Dan pertanyaannya, apakah makhluk halus bisa menyamai gerakan seperti manusia? Yang keenam, cara membuka tali pengikat terpal seperti dilakukan oleh manusia. Tali yang diikatkan tidak rusak dan anehnya dikumpulkan pada satu tempat. Yang ketujuh, membawa paku dan menyembunyikannya di belakang. Bagi makhluk selain manusia, rasanya itu tidak mungkin. Yang kedelapan, teror dilakukan ketika tidak ada orang atau dalam keadaan yang sedikit memperhatikan tempat tersebut. Nah, dari sini saya mulai curiga, menghindari agar tidak terdeteksi ketika teror berlangsung. Yang kesembilan, penampakan terdeteksi hanya oleh anak dan selalu berpindah-pindah tempat. Mengesankan menghindari pantauan manusia yang lebih kuat hanya oleh satu anak saja. Dilihat dari 9 data yang kami pelajari, sehingga bisa disimpulkan teror ini sepertinya dilakukan oleh manusia yang melakukan sesuatu latihan yang melibatkan ritual gaib, mengasah ilmu yang melibatkan kekuatan makhluk jahat. Teman saya bahkan mencurigai ini adalah perbuatan orang yang sedang mengasah ilmu halimun, saifi angin, dan juga saifi geni. Sebelumnya, sebagai tambahan, saya paparkan tentang ilmu saifi supaya tidak rancu. Kata saifi berasal dari bahasa Arab yang artinya pedang. Kata ini dipakai karena pedang adalah senjata yang tajam dan memiliki filosofi yang bagus. Dari pengertian panjangnya, saifi adalah nama ilmu yang terdiri dari rentetan bacaan atau doa menurut bilangan dan waktu tertentu yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bacaan atau doa itu dibaca dengan berulang-ulang dan terus-menerus, maka doa itu akan menjadi darah daging bagi orang yang terus membacanya.
sehingga doa itu akan memiliki ketajaman seperti pedang yang sudah diasah. Cara memperoleh ilmu Saipi sangat beragam tergantung pada gurunya. Pada umumnya, ilmu mistik seperti ini diperoleh melalui puasa. Tetapi, ada juga ilmu Saipi yang hanya dengan membaca doa wirid saja. Berikut ini ada beberapa ilmu Saipi yang dapat diperoleh dengan berwirid saja. 1. Saipi Mugni. Ilmu ini dapat menyebabkan pemiliknya mendadak kaya. Yang kedua, Saifi Mujul Fakur. Ilmu ini berguna untuk kewibawaan. Jika orang sudah memiliki Saipi ini, akan menjadi berwibawa. Yang ketiga, Saifi Antajaman. Ilmu ini menyelamatkan orang yang mengamalkannya dari pengaruh negatif arus zaman. Yang keempat, Saifi Umum. Saipi ini apabila diamalkan maka apapun yang diinginkan akan mudah dicapai. Sedangkan untuk Saipi lain seperti Saipi angin dan juga Saipi air yang didapat dengan puasa dan juga wirid ditambah syarat-syarat lain seperti tidak berbuka puasa dengan makan makanan yang bernyawa. Saipi angin. Ilmu ini dipercaya bisa membuat penggunanya berlari cepat kilat. Gambarannya ya seperti Flash, di mana si superhero yang merah ini bisa berpindah-pindah tempat dari satu ke tempat lainnya dengan sangat cepat dan singkat sekali. Cara untuk bisa menguasai ilmu Saipi angin terlalu susah. Ada banyak syarat yang harus dilakukan dari mulai berpuasa, bersemedi, sampai menghafalkan mantra-mantra. Selain ada syarat melakukannya, untuk bisa menguasai ilmu ini, seseorang harus memiliki tingkat kebatinan yang tinggi. Hal ini bisa didapatkan dengan cara taat kepada Tuhan dan tidak terbesit untuk melakukan perbuatan yang buruk. Setelah menempa pribadi menjadi semacam itu, dalam waktu yang lama, lalu dibarengi dengan ritual-ritual berat tadi, maka kemungkinan Saipi Geni bakal dikuasai. Saipi Geni adalah ajian yang digunakan untuk kekuatan pukulan tangan. Pemilik ajian ini memiliki kekuatan tangan dengan pukulan kekuatan api. Jangankan tubuh manusia, tubuh jin, setan, dan sejenisnya bisa gosong bila terkena pukulan aji Saipi Geni. Dari semua kejadian di rumah hantu tersebut, mungkin ada sangkutannya dengan aji-aji tersebut. Jika kejadian itu dilakukan oleh setan atau jin, tidak mungkin mempunyai jadwal dan jam-jam tertentu. Maka kesimpulannya kejadian itu ada sangkut pautnya dengan aji geni tersebut. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya menyimpulkan kejadian itu ada sangkut pautannya dengan aji geni? Yang pertama, jika memang itu perbuatan jin atau setan, maka akan bisa diusir dengan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun dengan doa-doa tertentu. Namun kejadian ini sudah berapa kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Walaupun di rumah tersebut dilakukan salat berjamaah dan juga pengajian. Nah, jadi jika setan atau jin dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau salat berjamaah, otomatis akan hilang dan tidak ada lagi di rumah tersebut. Namun kenyataannya, kejadian ini terulang dan ada tetap pada jadwal tersebut. Sebenarnya video ini hanya prediksi saya saja. Jadi ini bukan kejadian fix yang terjadi di tempat. Mungkin teman-teman juga punya analisis dan prediksi tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, share, and subscribe-nya supaya channel ini lebih maju dan berkembang lagi. Itu teh ayana ini jerot Sejauh-jauh ya. ya iya sedangkan takuna pancoran tengah Usaha diantarkeun anak. nah tidak ada hah? Tadi jam berapa? Ada apa? Datang lagi di pagi aja, datang lagi langsung gede. Ayo nang korejan deui. Oke, masuk. Ikut.
benda itu di dia di karona. Abang kelihatan.